Saudaraku, selamat pagi. Hujan rintik-rintik, tapi sangat senang bisa menyapa saudara dengan renungan singkat. Dan saya beri tema dipanggil untuk memberkati. Teksnya diambil dari Kejadian pasal 47, ayat 7 sampai 10. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Tuhan. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Saudara sekalian, kisah tentang Abraham yang sangat luar biasa, yang olehnya orang berdosa seperti kita bisa mengenal Tuhan. Dan juga bahkan kalau kita perhatikan kehidupan Abraham tercermin dalam perilaku mulia, termasuk mengalir ke anak-anaknya. Dalam cerita ini yang kita lihat adalah kisah tentang cucu Abraham bernama Yakub atau Israel. Yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya, akhirnya dia dibawa oleh anaknya bernama Yusuf, yang pada waktu itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kemudian oleh inisiatif Yusuf dibawalah papa dan saudara-saudaranya menghadap Firaun, Raja Mesir. Lalu terjadilah dalam percakapan itu bahwa Yakub ditanya oleh Firaun, "Berapa umurmu kah?" Lalu Yakub berkata, "Umurku tidak panjang, hanya 130 tahun, tidak sepanjang nenek moyangku. Dan hidup pengembaraanku sangat susah." Saudara, karena memang Yakub dan anak-anaknya itu hidup sebagai nomadis, berpindah-pindah, tidak menetap. Apalagi dalam cerita ini, Yakub malah terdampar di negeri yang sangat jauh di Mesir, terdampar di sana sebagai orang asing. Karena itu sangat logis apa yang dikatakan, hidupnya susah. Tapi yang luar biasa menurut saya adalah karakter dan sikap Yakub yang mengagumkan, yang tercermin sama seperti Bapak Adam. Pada waktu dia bertemu dengan Firaun dan bercakap-cakap itu, Yakub tidak merasa iri misalnya. "Kok kau jadi raja? Kok negerimu makmur? Kok kau luar biasa? Sebaliknya aku menderita, pengembara, sengsara." Dia tidak pernah merasa begitu. Yakub tidaklah orang yang bertipe dengki, yang iri hati terhadap orang yang diberkati, dan senang hati kalau ada orang yang menderita. Yakub bukanlah tipe orang seperti itu. Dia bahkan kemudian ingin memberkati Firaun. Dia bukanlah orang yang memanfaatkan kesempatan untuk minta belas kasihan, untuk menyampaikan petisi atau permohonan, untuk meminta sesuatu kepada raja. Tidak sama sekali. Yakub sebagai orang beriman yang berkarakter mulia, dia sebaliknya memberkati Firaun. Memberkati artinya dia menyampaikan suatu permohonan yang sangat baik bagi raja. Dia bukanlah seorang oportunis, tidaklah orang yang suka mencari untung bagi diri sendiri. Sehingga dia berdoa dan mendoakan Firaun demi kesejahteraannya. Inilah berkat yang disampaikan. Supaya Firaun diberi sehat, umur panjang dan seterusnya, pastilah. Karena memang sebagai orang beriman, kita belajar dari Abraham, kita belajar dari kitab suci, kita dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan menjadi manusia yang oportunis. Itu sebabnya 1 Petrus 3:5 berkata, "Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menerima berkat." Dengan kata lain, saudaraku, sesuai dengan apa yang dilakukan Yakub ini, kita belajar bahwa kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Kita diajak untuk tidak egois, tidak oportunis, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi berbuat kebaikan, kebajikan, menolong orang lain, memberkati orang lain. Karena itulah kita dipanggil. Karena untuk itulah kita dipanggil. Bahkan kepada orang yang tidak sepaham atau bahkan membenci kita, kita dipanggil untuk memberkati dan menjadi berkat. Saudaraku, sama seperti Yakub dipanggil untuk memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami diberkati. Terima kasih karena kami diberi kehidupan, kesehatan, dan kesempatan. Dan kami rindu bahwa hidup kami dipakai menjadi hidup yang berguna, bukan hanya bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, bagi nusa dan bangsa. Hidup yang diberkati untuk memberkati. Menolong kami semua, Tuhan Yesus. Berkatilah negeri kami supaya tentram, aman, dan pemilu berjalan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.